Masih banyak yang mau join ya? Tunggu ya sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nikita Dewi. Saya selaku moderator pada Penatika yang ke-6. Dan pemateri pada hari ini adalah Kak Luffy Ardiansyah dengan materi persamaan diferensial. Mungkin kepada Kak Luffy langsung aja dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga keadaannya baik-baik saja. Selamat malam. Terima kasih telah bergabung untuk melaksanakan Penatika pada malam hari ini. Kita akan membahas materi tentang persamaan diferensial. Sebelumnya kalian materi persamaan diferensial telah sampai mana ya? Halo? Iya, untuk teman-teman 4E, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Kak Luffy. Ini kelas 4E ya? 4E Iya, Kak. semua apa ada yang kelas lain? Kayaknya 4E semua, Kak. Oh, oke. Dosennya siapa? Halo, teman-teman. Mungkin dari Kak Adel. Adel. Bu Restu, Kak. Dosennya. Siapa? Buat. Bu Restu. Sampai mana, Del? Materinya sampai persamaan diferensial orde 1, Kak. Tapi belum nih kan? Udah diajarin metode apa aja? Belum pelajaran. Udah dipelajari metodenya apa aja? Untuk metode apa? Variabel terpisah udah diajarin belum? Halo? Gimana, teman-teman? Metode variabel terpisah sudah diajarin belum? Kalau saya sih sudah, Kak. Saya sama Bu Ayu, tapi Kak, bukan sama Bu Restu. Ini teman-teman gimana? Iya, mungkin Sama Bu Ayu gimana? Kalau Kalau sama Bu saya Ayu sudah sampai ini sih. Sama mungkin, tapi metodenya itu baru yang sampai variabel terpisah. Atau teman-teman mungkin mau dari awal lagi gitu, belum ngerti sama Bu Restu. sebelumnya saya akan ngulang dulu ya materi waktu KPB mungkin. Ini nggak bisa share screen ya? Tunggu, Kak, tunggu. Udah bisa belum, Kak? Udah. Udah kelihatan belum buat botnya? Udah, Kak. Misalkan saya punya persamaan Z sama dengan 2X
Angka 3 min Y kuadrat tambah 3X min 2Y. Nah, ini kalau saya punya fungsi seperti ini, untuk dou Z per dou X itu gimana? Udah diajarin kan? Turunan dou Z itu apa? Udah, Kak. Turunan parsial kan? Berarti kalau dou Z per dou R, maka kita akan nurunin fungsi Z terhadap variabel X. Maka yang selain variabel X, kita anggap sebagai konstanta. Dan di sini kan ada variabel X. Maka kita turunin seperti biasa. Berarti 3 kali 2, 6. X kuadrat. Nah, di sini min Y kuadrat itu kan tidak ada variabel X. Maka kita dianggap sebagai konstanta. Konstanta kita turunkan, maka hasilnya akan 0. Maka ditambah 0 ditambah 3X. 3X kita turunkan jadi 3. Nah, min 2Y karena nggak ada variabel X, maka sama juga ditambah 0. Maka dou Z per dou X sama dengan 6X kuadrat ditambah 3. Nanti pada persamaan diferensial itu akan dibedakan antara penulisan dou dengan D biasa. Nah, ini beda. Kalau dou itu kita akan menurunkan persamaan secara parsial. Kalau D ini akan menurunkan persamaan secara total. Jadi variabel yang tidak diturunkan itu tetap diturunkan gitu. Kalau variabel parsial itu kan yang kita turunkan hanya variabel yang pengen dituruninnya aja. Selain variabel itu akan dianggap 0 gitu. Nah, kalau ini akan diturunkan secara keseluruhan. Contoh kayak gini. Kan waktu SMA kita punya persamaan Y sama dengan X kuadrat min 2X tambah 2. Nah, ini DY per DX itu sama dengan 2X dikurang 2 kan. Nah, ini disebut fungsi ini disebut fungsi yang bentuknya eksplisit. Nah, kalau misalnya kita ini adalah kalau Y sama dengan X kuadrat min 2X tambah 2 itu adalah fungsi yang bentuknya eksplisit. Nah, kalau fungsi yang bentuknya implisit, maka variabel X dan variabel Y itu berada dalam ruas yang sama. Sebelah ruasnya akan sama dengan 0. Contohnya kayak gini. X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X tambah Y min 30 sama dengan 0. Nah, ini variabel X sama variabel Y berada dalam ruas yang sama. Sedangkan di ruas kanan itu sama dengan 0. Nah, ini makanya bentuknya implisit.
implisit. Nah, cara penggunaannya ini akan sedikit berbeda. Cara penggunaan secara implisit. Kak Luffy, maaf Kak, Yuk, suaranya kurang terdengar. cara penurunan implisit sedikit berbeda dengan yang eksplisit. Kalau eksplisit kita hanya menurunkan yang sebelah kanannya aja, maka yang sebelah y-nya akan dy per dx gitu. Nah, kalau secara implisit maka kita akan menurunkannya dua-duanya gitu. Misalnya gini, x kuadrat kita turunin berapa? 2x kan? 2x ditambah y kuadrat kita turunkan, maka 2y. Nah, karena ini kita turunan total, maka y diturunkan terhadap x, maka kita tambahkan dy per dx. Selanjutnya ini min 2x. Min 2x diturunkan terhadap x, maka min 2. Ditambah y. Y turunan y kan 1 kan? 1y. Nah, karena ini y, tambahin lagi dy per dx. Jadi 1 dy dx. Min 30. Min 30 ini kan konstanta, maka jadi 0 itu. Turunan jadi 0, maka sama dengan 0. Selanjutnya kita samakan ruas yang ada dy dx-nya. 2y dy per dx ditambah dy per dx sama dengan ini 2-nya pindah, maka 2 dikurang 2x. Saja. Dan dari sini. Nah, kita satukan ruas nih, dy per dx, kita faktorkan, maka ini 2y ditambah 1 sama dengan 2 min 2x, dy dx sama dengan 2 dikurang 2x dibagi 2y tambah 1. Jadi turunan untuk fungsi implisit x kuadrat tambah y kuadrat min 2x tambah y min 30 sama dengan 0 adalah dy dx-nya adalah sama dengan 2 min 2x per 2y tambah 1. Sekarang gimana kalau misalnya kita ingin mencari tahu, diketahui misalnya fungsinya dy dx-nya kita diketahui, yaitu misalnya 2 min 2x dibagi 2y ditambah 1. Kita ingin mencari solusi persamaannya, integralnya gitu. Maka kita benar kan nih, kita mencari nih x kuadrat tambah y kuadrat min 2x tambah y min 30 sama dengan 0. Sama kita gunakan variabel terpisah. Maka kita kelompokkan variabel y dengan variabel y, variabel x dengan variabel x. Maka ini kan variabel y, kita kalikan dengan dy, maka 2y tambah 1 dikali dy sama dengan 2 min 2x dikali dx. Setelah itu, maka kita integralkan kedua ruas. Integral dari 2y
Nah, maka kita integralkan. Integral dari 2y, y kuadrat. Ditambah 1 dy, maka y. Sama dengan 2 diintegralkan terhadap x, berarti 2x. Dikurang 2x, ini kan diintegralkan, maka x kuadrat. Ini paham nggak sampai sini? Kenapa 2y, y kuadrat? Jadi kan 2y integral per, ini pangkat 1. Maka 1 ditambah 1. Ini juga 1 ditambah 1. Sehingga 2y kuadrat per 2. Maka ini dicoret y kuadrat. Begitu juga dengan 2x. Maka 2x juga sama. 2x pangkat 1 ditambah 1 per 1 ditambah 1. Jadi 2x kuadrat dibagi 2. Jadi hasilnya x kuadrat. Setelah itu, maka kita satukan ruas. Berarti x kuadrat. Ini x kuadrat pindah ke ruas kiri. X kuadrat tambah y kuadrat min 2x tambah y. Nah ini kenapa nih sama dengan 0? Kenapa di sini ada 30? Ada min 30, di sini nggak ada. Kenapa? Karena ini 30 ini adalah konstanta kan. Maka untuk melengkapi ini sama dengan min 30, maka kita perlu tambahkan c. Maka x kuadrat tambah y kuadrat min 2x tambah y tambah c sama dengan 0. Maka ini biasanya solusi dari persamaan diferensial dari dy per dx sama dengan 2 min 2x per 2y tambah 1. Mungkin ada yang ditanyakan sampai sini. Gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Atau lanjut dulu sesi tanya Kalau jawab? untuk nyari C-nya gimana, Kak? Dari soal yang tadi. Untuk nyari nilai C itu biasanya nanti ada syarat batasnya. Nilai awalnya itu berapa. Jadi ketika disubstitusikan, nilai X-nya ini sama dengan berapa gitu fungsinya. Jadi nanti di soal, kalau untuk nyari nilai C itu biasanya ada syarat batasnya. Diketahui misalnya nilai Y0, misalnya X-nya ketika 0, terus Y-nya dimasukin 0, itu sama dengan berapa gitu. Itu nanti dikasih tahu biasanya. Tapi kalau misalnya tidak dikasih tahu, maka cukup sampai sini aja. Plus C sama dengan 0. Gitu. Ada lagi mau tanyakan? Ini mau di SS dulu apa enggak nih? Mau dihapus soalnya enggak? Ya Kak, boleh tunggu sebentar Kak. Oke. Udah Kak.
Sekarang kalau misalnya dy per dx sama dengan dua x tambah 3 per 2y tambah 1. Tentukan solusi persamaan diferensial berikut ini. dy per dx sama dengan 2x tambah 3 per 2y tambah 1. Sama nih, maka kita kalikan kedua ruas pada variabel yang sama. Maka 2y tambah 1 dy sama dengan 2x tambah 3 kali dx. Kemudian kita integralkan, integral dari 2y tambah 1 dy sama dengan integral 2x tambah 3 dx. Integral dari 2y, y kuadrat, ditambah 1 integralnya maka y. 2x integralnya x kuadrat, ditambah 3 integralnya 3x. Kemudian kita satukan ruas, maka satukan ruas ke ruas kanan, maka x kuadrat dikurang y kuadrat tambah 3x dikurangi y sama dengan plus c. Plus c plus c sama dengan 0. Persamaan diferensial dy per dx sama dengan 2x plus 3 per 2y tambah 1. Nah, untuk pernyataan menulis persamaan diferensial bisa bentuknya seperti ini, bisa juga dengan dikelompokkan. Jadi contohnya seperti ini. 2x, ini bentuk yang kayak gini bisa kita ubah seperti ini. 2x plus 3 dx min 2y tambah 1 dy sama dengan 0. Untuk kayak gini juga sama aja. Jadi ini bisa berbagai macam bentuk untuk persamaan diferensial. Jadi bisa dy dx-nya berada dalam satu ruas, atau di dy dx satu ruas dan variabelnya itu di sebelah kanannya. Atau kayak gini juga bisa.
Halo. Halo, Assalamualaikum Niki. Waalaikumsalam. Kenapa, Des? Kalau seandainya bahas tugas bisa nggak ya, Nik? Hampir sama sih soalnya. Kerjain. Coba boleh. Mungkin kasih soalnya gitu. Aku kirim di grup aja nggak? Iya, coba. Ini ada soal. Iya. Iya. Enggak. Ini saya hapus ya. Iya, Kak. DY per DX. Nah, kita punya persamaan x kuadrat dx sama dengan x kuadrat y pangkat 4. Kemudian kita satukan ruas nih. Maka dy sama dengan x kuadrat y pangkat 4 dx. Nah, ini kan y kuadrat masih di tempatnya x nih, maka kita naik ke bawah. Maka dy per y pangkat 4 sama dengan x kuadrat dx. Ini kan samanya 1 per y pangkat 4 kan. 1 pangkat y pangkat 4 dy sama dengan x kuadrat dx. Kita integralkan. Integral dari 1 per y pangkat 4. Maka ini kita bisa ubah nih pangkat y. Karena di pangkatnya di bawah, kita ubah ke atas, maka diubah jadi negatif. Negatif
4. Negatif 4 dy. Sama dengan integral x kuadrat dx. Maka integral ya udah y sama dengan min 4 ditambah 1 per min 4 ditambah 1. X kuadrat tambah 1 per 2 ditambah 1. Maka y pangkat min 3 per min 3 sama dengan x pangkat 3 per 3. Maka kita kali silang 3 y pangkat min 3 sama dengan min 3x pangkat 3. Satukan kuas juga boleh. Maka 3x pangkat 3. Ini y pangkat min 3 saya ubah ke bawah, maka plus 3 per y pangkat 3 plus c sama dengan 0. Solusi nomor 1. Ada yang mau tanyain? Paham? Oh. Aku mau nanya boleh? Nanya apa? Itu kalau misalnya yang 3y pangkat min 3 sama dengan min 3x pangkat 3, kalau misalnya kayak 3-nya itu langsung dicoret, dibagi gitu, boleh nggak, Kak? 3-nya, 3 yang di sebelah mana? Di sini nih? Iya, di situ, Kak. Oh, maksudnya sama-sama bagi 3 gitu? Iya. Boleh sih? Oh, boleh. Boleh. Oh, iya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Jadi ini persamaan ini akan sejenis gitu dengan persamaan x pangkat 3 tambah per y pangkat 3 tambah c sama dengan 0. Tentu nilai c di sini akan berbeda dengan nilai c yang di sini. Tapi ini bentuk ini sama ini adalah bentuk yang sama. Yang membedakan nanti ketika kalau misalnya diketahui nanti nilai awalnya, misalnya y0 sama dengan berapa, 0. Nah itu baru maka kita akan berikan nilai y0 itu ke sama ini. Maka nanti kita akan dapat nilai c. Contohnya misalnya y0 sama dengan 0. Kemudian jangan. Ketika dikasih tahu batasnya misalnya x0, ketika x0 xy sama dengan 0 gitu. Maka ini kita substitusikan xy-nya 0 berarti jangan bentar. Jangan 0. Misalkan 1. Maka kalau kita substitusikan 1, maka nilai ini 1 pangkat 3 ditambah 1 per 1 pangkat 3 tambah c sama dengan 0. Maka 1 tambah c sama dengan 0. C sama dengan negatif 1. Jadi fungsinya nanti x pangkat 3 per y pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 0. Ada lagi yang tanyain? Kak,
Kak, saya mau nanya deh, Kak. Tadi Ya. kan kakaknya bilang kalau yang X pangkat 3 ditambah 1 per Y pangkat 3 itu sama yang 3X pangkat 3 ditambah 3 per Y pangkat 3 itu C-nya bakal beda kan, Kak? Iya. Bakal beda. Jadi tuh sebenarnya kalau begitu mending dibagi 3 atau enggak sih, Kak? Soalnya masih bingung, kan kakak bilangnya C-nya. Mending bagi 3 atau enggak? Sebenarnya sih enggak ini ya, maksudnya enggak ngaruh juga. Ibaratnya gini, ibaratnya kamu bagi 3 ini seolah-olah kayak pecahan gitu. Misalnya pecahannya 2/4. Ini kalau kamu sama-sama dibagi 2, boleh kan? Ibaratnya ini hasilnya misalnya 2/4. Hasil dari perhitungan ini misalnya 2/4, tapi kamu pengen sama-sama bagi 2, boleh. Jadi hasilnya nanti 1/2. Jadi ibaratnya persamaan ini sama persamaan ini itu sebenarnya sama. Ibaratnya kalau yang ini ya bentuk yang paling sederhananya, yang ini masih bisa disederhanakan lagi gitu. Tapi nanti untuk nilai C-nya, nilai C ini kan tentu akan beda dengan yang ini. Tapi kita bisa kalikan. Ibaratnya ini kan tadi saya dapat nilai ketika saya bagi 3, itu akan C-nya min 1 kan. C-nya min 1. Tapi kalau saya substitusi di sini, nilai C-nya akan beda. Ini contoh misalnya nih, saya sampai sini enggak saya bagi 3 nih ya. Saya substitusikan nilai X, Y-nya 1. Maka 3 tambah 3/1 kan. Ditambah C sama dengan 0. Maka 3 tambah 3, 6. Tambah C sama dengan 0. C sama dengan min 6. Biasanya kalau batas kayak gini dimasukkan setelah bentuknya paling sederhana. Jadi kalau benar sampai sini, setelah dibagi 3, bagi 3, nanti baru dimasukin batasnya. Jadi mau dibagi 3, nggak dibagi 3 sebenarnya sama aja. Tapi biasanya dosen akan minta yang bentuknya seperti ini, akan yang paling sederhana gitu. Makasih ya, Kak. Loh. Lihat nih ya, nomor 2. Ini mau difoto dulu apa enggak nih? Halo? Saya hapus ya. Kak, foto dulu, Kak. Sudah, Kak. Nomor 2 apa baca? Kak, maaf bisa bahas yang nomor 3 aja nggak, Kak? Oke. Yang Nomor 3 apa? itu agak bingung yang ada E-nya. Soalnya DY per DX DY per DX sama dengan E pangkat 3X 2Y. 3X tambah Plus Y. Ditambah 2Y. plus 2Y. Ya. Kita tambahin dulu nih DY sama dengan E pangkat 3X tambah 2Y DX.
Nah, ini kan pangkat nih. Maka bisa nggak di variabel kita pisah? Ini kan Bisa. pangkat. Kan kalau sifat pangkat kan kalau A pangkat M ditambah N, itu kan sama aja A pangkat M dikali A pangkat N kan? Ya kan? Untuk seperti ini. Maka E pangkat 3X tambah 2Y, maka kita bisa pecah nih. E pangkat 3X dikali E pangkat 2Y dx. Ini dy. Nah, ini Y kita usir ke sini. Maka dy per E pangkat 2Y sama dengan E pangkat 3X dx. Nah, itu kita integralkan. Integral. Ini E pangkat 2Y kita naikin ke atas. Maka E pangkat min 2Y dy. Integral E pangkat 3X dx. Nah, integral E itu apa? Kalau turunan E, misal saya punya turunan E pangkat 2X. Turunannya maka E pangkat 2X dikali 2. Jadi 2 E pangkat 2X. Nah, sekarang kalau misalnya ini kan E pangkat min 2Y, ini sama aja kayak 1 kan? 1. Maka kalau kita integralkan, E pangkat 2 per 2 min. Paham ya Mas ini? Integral dari 1 E pangkat min 2Y. Jadi kalau misalnya E pangkat 2X, itu turunannya 2 E pangkat 2X. Sekarang kalau saya balik, integral dari 2 E pangkat 2X, maka integral E pangkat 2X tetap nih E pangkat 2X. Nah, ini 2-nya ini kita dibagi turunan pangkatnya. Turunan pangkatnya adalah 2 kan? Maka 2 ini kita coret. Maka sama nih dengan E pangkat min 2Y. Ini sama dengan E pangkat 2Y dibagi turunan E pangkat min 2Y berapa? Min 2 kan? Min 2. Maka ini hasilnya. Itu E pangkat min 2Y per min 2. Sama dengan E pangkat 3X. E pangkat 3X integralnya E pangkat 3X dibagi turunan 3X. Turunan 3X 3 kan? 3. Berarti kita kalikan ruas. Tiga E pangkat min 2Y sama dengan min 2 E pangkat 3X. Maka 2 E pangkat 3X tambah 3 E pangkat min 2Y tambah C sama dengan 0. Atau bentuk lainnya 2 E pangkat 3X tambah 3 per E pangkat 2Y tambah C sama dengan 0. Ada yang mau tanyain? Gimana teman-teman? Oh ya Kak, maaf Kak, waktunya sampai 20.45 ya Kak.
nomor 4 ya. Coba. Mau dipotong nggak nih? Hapus ya. Sudah, Kak, sudah. Oke. Nomor 4. Soalnya pas 4 bacain dong. Ini, Kak. X X dy per dx ditambah 2y pangkat 2 sama dengan 2. 2. Oke. Sama nih, berarti kita kalikan semua ruas dengan dx. ya X dy tambah 2y kuadrat dx sama dengan 2 dx. X dy sama dengan 2 dx dikurang 2y kuadrat dx. Gitu kan. Maka ini X dy dx-nya kita keluarin, maka 2 dikurang 2y kuadrat. Ini kan X-nya nempel sama Y, maka kita pisahin nih. Cara misalnya gimana? Maka kita kali 1 per X 2 dikurang 2Y kuadrat. Maka ini dikali ke sini, maka X-nya ini kan dicoret nih. Jadi 1 per 2 min 2Y kuadrat dy sama dengan ini akan dicoret sama yang ini, maka sisa 1 per X dx. Udah ini kan nih variabelnya sama-sama y sama-sama x, maka tinggal integralkan. Jadi integral dari 1 dikurang 1 per 2 dikurang 2y kuadrat itu gimana nih? Kalau untuk 1 per x integralnya akan ln 1x. min 2 nya faktorin berarti y kuadrat min 1. Saya keluarin integral dari 1 per y kuadrat min 1. Nah, ini kalau kalian
lihat rumusnya ini kan 1 per Y kuadrat min 1. Itu ada rumus cepatnya sih. Itu min setengah. Yaitu 1. Rumus ini 1 per 2 kali A dikali ln X min A per X plus A. Jadi A ini adalah nilai yang nempel sama yang konstanta ini nih, yang di Y kuadrat min plus C nih, min C ini. Nah, maka A-nya itu adalah 1. Maka min setengah dikali setengah kali ln X min 1 per X plus 1 sama dengan ln X. Jadi min seperempat ln X min 1 per X plus 1 sama dengan ln X. Iya, ini sorry. Ini jadi min ln Y min 1 per Y plus 1 sama dengan 4 ln X. Nah, bentuk ini bisa diubah lagi nih. Ini kan ln itu sama aja kayak logaritma ya. Kalau ada A log B per A, itu sama aja kan A log B dikurang A log A ya. Gitu. Jadi min ln ini, min kita bisa ubah min ln Y min 1 dikurang ln Y plus 1 dengan 4 ln X. Di min ln Y min 1 plus ln Y plus 1 sama dengan 4 ln X. Satukan ruas jadi 4 ln X dikurang ln Y plus 1 ditambah ln Y min 1 sama plus C sama dengan 0. Gitu. Ada yang tanya lagi? Kak, tadi yang rumusnya itu A-nya itu dari mana? Ini A-nya dari sini nih. Jadi bentuk integral 1 per Y kuadrat min A, misalnya A kuadrat itu bisa kita ubah kayak gini rumusnya. 1 per 2 kali A dikali nih ln Y min A per Y plus A. Ini kan 1 ini kan Y kuadrat min 1. Nah, ini min 1 ini kan kalau saya kuadratin nggak ngubah nilai. Jadi 1 kuadrat itu tetap 1.
Jadi nilai A-nya itu adalah 1. Gitu. Lagi ditanyain. Oh, udah 45. Maaf Kak, sudah ya Kak? Sampai 24.5 kan? Udah. Iya Kak. Ini udah. Mungkin ada buat sesi tanya jawab dulu kali Kak. Teman-teman gimana, ada yang belum jelas atau masih kurang? Iya, yuk teman-teman mungkin Saya teman-teman ses dulu ya Kak, bentar. tanya. Oke. Bentar Kak. Udah Kak. Kak, saya mau nanya dong tadi yang pas nyari A. Oh, Yang pas nyari A. Berarti Y itu sama dengan A, Kak. Apa gimana deh? Tadi kan Y kuadrat sama dengan, Y kuadrat min 1 kuadrat kan, Kak. Berarti Y sama dengan 1, tapi kenapa yang diubah A deh, Kak? Masih bingung situnya. ini nih. Y kuadrat. Yang ini. Iya, Apa tadi gimana? yang pas nyari A. Nih, kalau misalnya ada rumus, itu kan misalnya ada bentuk integral 1 per X kuadrat min A kuadrat dx. Ini rumusnya 1 per 2 kali A dikali ln X min A per X plus A. Nah, kita kan persamaan ini 1 per Y kuadrat min 1 dy. Ini kan sama nih kayak gini kan. Bentuknya sama nih kayak rumus ini. Jadi saya ubah nih bentuknya biar sama. Maka 1 per Y kuadrat min 1 kuadrat dy. Nah, berarti kan min 1 kuadrat kan min 1 juga kan. Nah, berarti bentuk ini akan sama seperti ini. Sehingga saya bisa pakai rumus nih, pakai rumus ini. Jadi 1 per 2. Berarti A-nya adalah 1. 2 kali 1. Dikali ln Y min 1 per Y plus 1. Gitu. Ini ada nih di buku kalkulus, masalah. Di buku kalkulus. Rumus kayak gini. Iya, Kak, udah paham. Makasih ya, Kak.
Udah paham, Pep, bener. Iya. Ada lagi nggak teman-teman? Sebelum jam 9? Mungkin ya, yuk teman-teman yang mau nanya. Udah cukup? Teman-teman. Udah cukup kali ya? Iya, sudah cukup. Terima kasih. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh Kak Luffy? Tidak ada. Oh ya, sebenarnya sih untuk permasalahan persamaan diferensial ini akan banyak sekali metodenya. Yang pertama pasti ini metode variabel terpisah. Nanti setelah itu ada persamaan diferensial linear non homogen. Itu metode itu dipakai kalau misalnya menggunakan variabel terpisah itu tidak bisa. Seperti tadi itu kalau kita ingin variabel kelompokin x dengan x, y dengan y itu tidak bisa, maka nanti akan menggunakan variabel linear kalau misalnya fungsinya itu fungsi linear. Selanjutnya nanti ada metode persamaan diferensial eksak. Itu juga sama, itu dipakai kalau misalnya menggunakan variabel terpisah itu tidak bisa, dengan syarat turunan parsialnya itu sama gitu. Makanya sebelum mulai tadi kan saya menyinggung dulu turunan parsial karena akan dipakai nanti pada saat menurunkan persamaan diferensial untuk yang eksak. Seperti itu. Moderator. Oh ya, Kak. Makasih ya. Sebelumnya saya ambil alih. Mungkin cukup sekian untuk Penatika kali ini. Terima kasih juga kepada Kak Lutfi Ardiansyah yang udah mau mengisi Penatika untuk beberapa kali. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih kepada teman-teman. Oh ya, jangan lupa absen yang belum absen ya. Udah absen belum teman-teman? Udah ya. Cukup. Oh belum. Ntar dikirimin lagi ya linknya. Maaf ya Niki. Ya Ayu. Terakhir dari Ajeng mungkin ada yang mau disampaikan? Iya teman-teman izin masuk. Suara Ajeng kedengeran nggak? Dengar Jang. Sebelumnya terima kasih banyak buat Kak Luffy selaku pemateri pada malam hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan selaku Ketua Pelaksana Penatika pada malam hari ini. Sama. Terima kasih untuk kesediaan waktunya dan terima kasih untuk kelas 4E pada malam hari ini yang telah mau berpartisipasi dalam kegiatan Penatika. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk isi kuesionernya karena kuesionernya bisa kami gunakan untuk melakukan kegiatan penilaian terhadap Penatika itu sendiri. Mungkin dari saya itu aja sih, Niki. Terima kasih. Iya, sama-sama Ajeng. Terima kasih juga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.